Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from a group of 5 consisting of myself named Juliani Putri Ahmad and my colleague Siti Urmila dan Rahma Amalia Wardani dan Siti Umairoh. On this occasion, we will present a material entitled Teaching Speaking to Very Young Children. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengajaran berbicara pada anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari pengajaran berbicara pada anak usia dini. In preparing children to have good communication skills, dalam mempersiapkan anak agar memiliki keterampilan komunikasi yang baik, learning to speak is the main requirement for early childhood. Belajar berbicara merupakan syarat utama bagi anak usia dini. As stated by Silateri and Willis, we are in teaching children English starting for the early school. Ya, seperti TK dan SD. Hal ini dibutuhkan guru untuk mengajarkan dan membimbing pelajar muda, karena pada pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini sangatlah membutuhkan bantuan guru guna memperoleh kosakata bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan berbicara pada anak usia dini adalah memudahkan anak untuk mencapai tujuannya, misal sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. Dengan berbicara, anak mudah untuk menjelaskan kebutuhan dan keinginannya tanpa harus menunggu orang lain mengerti tangisan, gerak tubuh, atau ekspresi yang dilakukan anak tersebut. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, memperkenalkan dan mempraktekkan pola dengan cara yang membuat anak merasa senang seperti permainan. Yang kedua, memberi banyak anak kesempatan untuk menebak bagaimana menggunakan bahasa yang tepat. Yang ketiga, memberikan rasa percaya diri pada anak untuk berbicara di depan orang lain. Yang keempat, membentuk mental anak dalam menghadapi kebingungan dan situasi baru, bisa berupa permainan teka-teki. Yang kelima, membangun batin anak kekuatan untuk menghadapi kebingungan dan situasi baru. Yang keenam, memberikan banyak anak kesempatan untuk menebak. Selanjutnya, kegiatan yang bisa dilakukan di metode Teaching Speaking to Very Young Children. Yang pertama, yaitu diskusi, di mana bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari pelajaran yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam berdiskusi, dapat menemukan solusi atau ide, dan dapat juga menghabiskan waktu anak untuk mengobrol dengan temannya tentang hal-hal berbahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu stimulasi. Dalam stimulasi, anak dapat membuat lingkungan yang realistis dan lebih menjelaskan suatu hal yang nyata. Contohnya, anak bertindak sebagai penyanyi, lalu dia membawa mikrofon untuk bernyanyi. Yang ketiga yaitu bermain peran, di mana anak menirukan sebuah peran dengan pikiran mereka sendiri, seperti menirukan seorang dokter yang mengobati pasiennya. Yang keempat yaitu brainstorming. Di sini siswa dapat mengeluarkan ide-ide dalam waktu yang terbatas dan tidak dikritik karena akan terbuka untuk berbagi ide baru. Yang kelima yaitu mendongeng, di mana mereka bisa menceritakan kembali cerita yang sudah didengar dari seseorang atau mereka bisa membuat cerita sendiri. Yang keenam yaitu kesenjangan informasi. Kegiatan ini dilakukan berpasangan, di mana anak yang pertama mendapatkan informasi tetapi anak kedua tidak mendapatkannya. Maka anak pertama memberitahukan kepada anak kedua sehingga dapat memecahkan masalahnya secara bersamaan atau juga bisa dapat mengumpulkan permasalahannya. Selanjutnya yaitu metode. Yang ada 4 metode. Yang pertama, metode audio-lingual dapat diterapkan ketika belajar berbicara kepada anak karena dapat mengembangkan kebiasaan berdasarkan pola bahasa dan menekankan pengulangan. Yang kedua, communicative lingual teaching atau pengajar bahasa komunikatif, yaitu sebuah pendekatan dan orientasi yang menghubungkan pembelajaran bahasa berbasis kelas dengan bahasa yang dibutuhkan pelajar dalam berbicara di luar kelas. Yang ketiga yaitu metode teknik dalam mengajar berbicara kepada anak.
Di sini, teknik pengajaran interaktif, belajar, dan merancang, serta mempromosikan berbagai teknik menjadi bagian penting dalam mengajar berbicara. Yang keempat yaitu menilai kemampuan berbicara anak usia dini dalam kecakapannya, yaitu merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar, sebagai analisis data yang digunakan guru untuk mendapatkan bukti tentang kinerja dan kemampuan anak didik mereka. Thank you for your attention. I hope this presentation has given us new insight on the teaching speaking to very young children.